Selamat pagi semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur, Jakarta. Kali ini kita masih membahas mengenai Kingdom Plantae, khususnya untuk Trachyophyta. Trachyophyta juga disebut dengan tumbuhan berpembuluh. Cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kedua, memiliki pemburu angkut berupa xilem dan floem. Kemudian habitatnya tersebar ada di tempat lembab, di perairan, ataupun di daratan. Kemudian untuk reproduksinya, beberapa ada metagenesis dan ada yang dilakukan secara vegetatif dan generatif. Kali ini kita akan membahas mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani. Pteron itu artinya adalah sayap, kemudian phyton itu adalah tumbuhan. Jadi dapat diartikan Pteridophyta sebagai tumbuhan yang mirip seperti sayap. Ciri dari Pteridophyta yang pertama, habitat di tempat lembab, basah dan teduh. Kemudian multiselular atau bersel banyak, sudah mempunyai akar, batang dan daun sejati, mempunyai pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Namun tumbuhan ini tidak mempunyai bunga dan biji. Pada waktu muda, daunnya menggulung, kemudian bereproduksi dengan cara metagenesis dengan pembentukan spora, dan Pteridophyta ini berklorofil, jadi bisa berfotosintesis. Pada tumbuhan paku, daun dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada daun terdapat spora yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, daun yang mempunyai spora itu ciri-cirinya di bagian belakangnya mempunyai bintil-bintil. Itu merupakan kotak sporanya. Oleh sebab itu disebut dengan daun saprofil atau daun fertil. Selain terdapat daun fertil, pada tumbuhan paku juga terdapat daun steril, di mana di bagian belakang pada daun tidak mempunyai kotak-kotak spora yang fungsinya tentunya untuk berfotosintesis saja dan tidak melakukan perkembangbiakan. Itu yang sudah dikatakan di awal bahwa tumbuhan paku juga melakukan metagenesis, di mana terjadi dua fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit dimulai dari tumbuhan paku yang sudah dewasa. Dia akan menghasilkan sorus atau kotak-kotak spora, ya, yang dimana di dalamnya terdapat sporogonium. Nah, ketika sporogoniumnya atau sorusnya sini sudah matang, maka sporanya akan keluar, akan pecah sporogoniumnya, sporanya akan keluar, sehingga akan membentuk protalium atau tumbuhan paku muda. Saat sudah terjadi protalium, maka akan terbentuk arkegonium, di mana digunakan sebagai penghasil sel telur atau alat kelamin betina, dan juga antheridium yang menghasilkan spora. Ketika sel telur dan sel sperma bertemu, maka akan terbentuklah zigot, di mana zigot ini kemudian berkembang menjadi sporofit muda. Nah, sporofit muda nantinya akan bertumbuh menjadi sporofit dewasa atau tumbuhan paku dewasa. Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah Psilophytinae. Ciri khasnya yaitu sporofitnya sering tidak berdaun. Contohnya adalah Rhinai sp dan Psilotum nodum. Yang kedua adalah Lycopodinae. Ciri khasnya yaitu sporofit sudah ada daun, namun ukurannya kecil dan sporofil ada di ujung cabangnya. Contohnya adalah Lycopodium sp dan Selagenilla sp. Yang ketiga adalah Equisentinae. Ciri khasnya daunnya kecil seperti sisik, batangnya berruas-ruas, dan sering digunakan sebagai tanaman hias. Contohnya adalah Equisentum debile, kemudian Equisentum ramosicinum,
dan Equisentum arvense. Yang terakhir adalah Filiaceae. Ciri khasnya daunnya banyak, besar, dan pada waktu muda daunnya menggulung. Contohnya adalah Adiantum suneatum, Asplenium antiquum, Marsilea crenata, dan Azula pinnata. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, kali ini kalian mempunyai tugas individu. Kalian mencari dan menuliskan di Microsoft Word manfaat dari tumbuhan lumut yang minggu lalu sudah dipelajari dan tumbuhan paku, serta berilah contohnya. Kemudian upload di GC masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.